Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susan Safana Amir, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 2021. Saya lulus CPNS dengan jabatan Analis Bina Kehidupan Agama terhitung mulai tanggal 1 Desember 2020. Penempatan tugas Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka, Unit Tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu. Berikut adalah tugas video saya mengenai isu kontemporer yang terjadi di tempat tugas saya. Isu atau permasalahan yang ingin saya bahas adalah pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh calon suami atau calon istri yang salah satu atau keduanya belum mencukupi batas usia minimal umur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebelumnya, batas usia minimal pernikahan adalah 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Namun, dengan direvisinya pasal 16 dari Undang-Undang Perkawinan tersebut menyangkut usia minimal perkawinan, saat ini, batas usia minimal pernikahan adalah 19 tahun untuk calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki. Inilah yang menjadi permasalahan di kantor KUA Samaturu, mengingat mayoritas masyarakat di kecamatan ini berprofesi sebagai petani atau pekebun. Mayoritas kaum mudanya yang menempuh pendidikan tinggi juga masih sangat minim, sehingga menurut kami, masyarakat dalam hal ini masih kurang terliterasi akan dampak buruk atau dampak negatif dengan melakukan pernikahan dini. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur adalah: pertama, faktor adat dan budaya, termasuk di dalamnya faktor kebiasaan pergaulan. Yang kedua, faktor perjodohan orang tua. Yang ketiga, faktor ekonomi. Keempat, faktor agama. Kelima, faktor pendidikan. Dan terakhir, faktor kemauan anak itu sendiri. Permasalahan ini tentu menjadi tugas utama bagi kami di kantor urusan agama, khususnya tugas bagi petugas pencatatan nikah. Bagaimana meningkatkan pemeriksaan berkas-berkas calon mempelai agar tidak ada yang melakukan manipulasi data. Sekian dan terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfah Nur Syamsu, peserta Latsar CPNS 2021. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas isu kontemporer. Saya mengangkat isu biaya nikah versus biaya pengurusan nikah. Jadi biaya nikah dan biaya pengurusan nikah itu berbeda. Yang dikenal di KUA adalah biaya nikah. Prosedur dan syarat nikah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Di situ biaya nikah di KUA itu adalah gratis. Syaratnya adalah pernikahan dilakukan di kantor KUA pada hari kerja dan jam kerja, yaitu Senin sampai Jumat. Nah, jika dilakukan di luar kantor KUA, maka dikenakan tarif Rp600.000. Ini masuk ke dalam kas negara sebagai pendapatan negara bukan pajak atau PNBP Kementerian Agama. Nah, yang terjadi di masyarakat itu ada biaya pengurusan nikah. Kenapa hal ini terjadi? Pertama, beberapa orang yang ingin mendaftar menikah itu tidak mau repot, sehingga menyerahkan pengurusan pendaftar nikahnya kepada orang lain, biasanya pihak desa atau lurah. Nah, pengurusan inilah kemudian yang dikenakan tarif. Nah, kemudian yang kedua, ada juga beberapa oknum dari pemerintah desa atau lurah itu malah mewajibkan kepada warganya yang ingin mendaftar menikah agar diuruskan oleh pihak desa atau lurah tersebut dengan tarif tertentu. Jadi kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mengurus sendiri pendaftaran nikahnya, itu biasanya dipersulit pengurusan administrasi pengantar nikahnya, yaitu N1, N4. Kejadian ini kemudian berdampak, pertama, orang-orang yang ingin mendaftar menikah itu mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada yang sudah ditetapkan pada peraturan pemerintah karena adanya tarif pengurusan tadi yang dipungut oleh oknum dari pemerintah desa atau lurah. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat yang tidak tahu tentang biaya nikah dengan biaya pengurusan nikah ini kemudian beranggapan bahwa itu adalah biaya nikah, sehingga mereka berpikir bahwa biaya nikah itu mahal, tidak mau kemudian mendaftarkan pernikahannya di kantor KUA. Hal ini juga berpotensi menjadi pungli di tengah masyarakat. Parahnya, KUA kadang tertuduh melakukan pungli padahal pihak KUA tidak terlibat sama sekali dan tidak mengetahui sama sekali proses tersebut. Nah, isu inilah yang kemudian ingin saya angkat, yang menurut saya setelah menganalisis AKPL
Isu tersebut banyak terjadi di tengah masyarakat, sehingga menurut saya isu ini perlu untuk diangkat, dibahas, dan dimunculkan inisiatif pemecahan masalah, ditemukan solusi untuk menyelesaikan persoalan ini. Itu saya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadel Pratama dari kelompok 2 Angkatan 1, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama tahun 2021. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan isu penyebaran hoax di masa pandemi COVID-19 lewat sosial media, mengapa penting untuk kita bahas. Namun sebelum jauh saya menjelaskan, saya ingin memberikan pemahaman terlebih dahulu terkait dengan apa itu hoax. Jadi perlu kita ketahui bahwa hoax ini merupakan berita atau pesan palsu yang biasanya disebar oleh orang yang tidak bertanggung jawab, di mana sifatnya itu bertujuan untuk mengadu domba di lingkungan masyarakat. Selanjutnya penjelasan isu. Jadi ada 4 aspek mengapa isu ini penting untuk kita bahas. Yang pertama ada aspek aktual, yang kedua ada aspek problematika, yang ketiga ada aspek kekhalayakan, dan yang keempat ada aspek kelayakan. Yang pertama aspek aktual. Mengapa isu ini dipilih? Karena telah terjadi sampai saat ini. Bahkan hingga saat ini sering sekali kita dapatkan berita hoax terbaru yang berkaitan dengan COVID-19. Terus yang kedua, problematika. Isu yang dipilih memiliki masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan sebuah solusi yang komprehensif, karena menyangkut juga dengan program pemerintah untuk menuntaskan wabah COVID-19. Selanjutnya kekhayalakan. Jadi isu ini dipilih karena menyangkut hajat hidup masyarakat di sekitar kita, serta bertujuan juga untuk menurunkan keraguan dalam masyarakat dalam melakukan vaksinasi. Yang keempat, aspek kelayakan, di mana isu ini dipilih karena relevan dengan kondisi saat sekarang ini, di mana kita masih berada di masa pandemi, serta realistis untuk dapat dipecahkan. Selanjutnya, pindah ke bagian analisis urgensi, seriousness, dan growth. Yang pertama, urgensi. Isu ini mendesak dan harus ditindaklanjuti dikarenakan di samping jumlah terkonfirmasi COVID-19 yang semakin tinggi, juga mengakibatkan banyak sekali masyarakat yang semakin takut dan panik, hingga mencari informasi yang belum atau tidak jelas kebenarannya. Yang kedua, seriousness. Pembahasan terkait masalah hoax di tengah pandemi ini perlu dibahas dengan serius karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Terus yang terakhir, growth. Jadi jika permasalahan ini tidak ditindaklanjuti atau ditangani, maka banyak sekali dari masyarakat kita yang akan termakan informasi yang tidak benar dan akan menghambat proses penanganan COVID-19 ini. Nah, jadi itu tadi beberapa penjelasan dan alasan mengapa isu ini penting untuk dibahas, karena memang sampai saat ini masih terjadi dan banyak sekali hoax-hoax yang masih tersebar di masyarakat kita. Sekian penjelasan dari saya. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Isu kontemporer yang sedang marak di lingkungan kerja saya yaitu ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia berdampak pada berbagai aspek kehidupan, salah satunya pada pendidikan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mengharuskan menjalankan proses kegiatan pembelajaran secara jarak jauh. Akibatnya, pendidik dituntut mendesain pembelajaran dengan memanfaatkan media daring. Teknologi, lebih spesifiknya internet, ponsel pintar, dan laptop sekarang digunakan secara luas untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Problematika dunia pendidikan yaitu belum seragamnya proses pembelajaran baik standar maupun kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan. Hal ini tentu dirasa berat oleh pendidik dan peserta didik. Dampaknya akan menimbulkan tekanan fisik dan psikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ayunita. Saya akan membahas mengenai isu kontemporer. Identifikasi isu di lingkungan kerja, yaitu pelayanan administrasi sekolah yang masih kurang optimal. Alasan saya memilih isu ini, yaitu kinerja pelayanan administrasi sekolah masih belum optimal, dikarenakan masih ada pegawai yang belum menguasai komputer maupun internet. Lalu yang kedua, pembagian tugas dan tanggung jawab tenaga administrasi sekolah hanya sebatas pembagian tanggung jawab kerja dan kinerja tenaga administrasi di sekolah belum maksimal disebabkan sekolah memiliki satu pegawai yang menjabat sebagai kepala tata usaha dan dibantu oleh guru. Sehingga guru memiliki peran ganda, bukan hanya sebagai pengajar, namun juga sebagai tenaga administrasi sehingga menyebabkan tugas pokok sebagai tenaga administrasi tidak berjalan dengan optimal. Analisis pertama dilakukan dengan AKPL, yaitu aktual, benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kedua, kehalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Lalu problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. Dan kelayakan, isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Diperoleh bahwa identifikasi isu pelayanan administrasi sekolah yang masih kurang optimal memenuhi keterangan layak. Demikianlah pemaparan saya, sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.